71.000 berapa Pak Nur? 71.898 rumah rusak terdampak yang kemarin diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur untuk segera di SK-kan. SK yang tahap pertama ini sedang berlangsung. SK Bupati di tahap pertama ini jumlah keseluruhan rumah rusak berat 1966 rumah rusak berat, dan rusak sedang dan ringan jumlahnya di angka 8.116 rumah rusak berat. Di tahap pertama ini sedang dilakukan upaya bagaimana mereka yang terdampak ini, karena kita mengetahui Presiden pada saat kunjungan pertama beliau menyampaikan sesegera mungkin bantuan stimulan ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, Kabupaten Cianjur yang pada saat itu dengan hanya 10 hari, mulai dari pendataan sampai dengan masyarakat menerima buku tabungan dan rekeningnya sudah masuk ke masing-masing rekening tabungan penerima manfaat, ini sampai dengan sekarang mereka sudah mendapatkan bantuan. Nah, terkait dengan pola pelaksanaan kegiatan penyaluran ini tentunya diatur melalui Juknis sebagaimana yang tadi sampaikan. Sebelum ke angka-angka tadi, barangkali saya lengkapi dulu ya. Termasuk penyaluran bantuan stimulan, perbaikan rumah rusak, dan monitoring evaluasi. Termasuk tim teknis daerah, BPBD, PUTR, Perkim, berikut mahasiswa dan tim pendamping ini sudah dibentuk. Termasuk masyarakat, para kepala desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, ini bagian yang diamanatkan untuk bisa memfasilitasi terkait dengan persoalan-persoalan di masyarakat. Terkadang persoalan di masyarakat memang sampai dengan hari ini masih muncul. Kenapa rumah kami yang tadinya rusak sedang, kenapa muncul rusak ringan? Kenapa berat, kenapa sedang jadi berat? Kenapa berat jadi sedang dan yang sampai dengan sekarang persoalan terkait dengan protes masyarakat masih ada. Hanya di tahap pertama ini tidak memunculkan persentase yang tidak banyak. Hanya sekitar 2% lah mereka yang melakukan protes, dan sampai dengan sekarang ini masih berproses. Berikut alur pendistribusian logistik yang kemarin pelaksanaan kegiatan penyaluran logistik ini, dan sampai dengan sekarang juga alhamdulillah di masa sekarang penyaluran logistik sudah landai. Kami punya stok gudang yang hari ini juga kita bisa melihat ada stok gudang di Unilever dan Barancage. Dan isinya sekarang itu hanya bantuan sembako dari Kementerian Sosial yang kami kelola. Jadi tidak ada sekarang berapa jumlah tenda yang banyak, tidak ada berapa terpal yang banyak, tidak ada berapa jumlah kebutuhan pokok lainnya yang banyak. Yang ada sekarang stok sembako yang pengiriman kemarin sesuai yang mengirim ini dari Kementerian Sosial. Nah, hari ini Pemda juga
akan melakukan apakah memang stok kebutuhan dasar ini masih mencukupi atau tidaknya. Karena prinsip kami, bagaimana penerimaan gudang ini dan penyaluran itu pun harus segera bisa tersalurkan. Ini menjadi perhatian kami, bagaimana di gudang ini tidak bertumpuk banyak-banyak barang yang tidak segera didistribusikan kepada penerima manfaat. Jelas mereka adalah pemerintah kecamatan. Artinya pemerintah kecamatan dan desa wajib untuk bagaimana kebutuhan pengungsi ini bisa difasilitasi oleh negara yang dikatakan tadi. Untuk ini pelaksanaan kegiatan pendistribusian ke penerimaan manfaat ini dikelola oleh pemerintah desa dan kecamatan. Pihak gudang mengeluarkan kebutuhan yang diperlukan sesuai stok barang. Jadi kami mengeluarkan kebutuhan barang ini sesuai dengan stok barang yang ada. Karena kita maklumi stok barang yang ada ini adalah bagian dari distribusi donasi yang kami terima di gudang-gudang. Kita maklumi bersama donasi yang memberikan donasi baik perorangan, lembaga, pemerintah ini sangat luar biasa. Jadi kenapa pada saat itu muncul gudang yang lain? Baik, Pak. Selanjutnya relawan NGO yang masih yang kemarin ini jumlahnya sampai dengan 1.302 untuk jumlah komunitas relawan, termasuk jumlah personil keseluruhan 13.480. 84 NGO ya. Lembaga NGO yang berkomitmen sampai dengan hari ini beroperasi, dan beliau menyatakan insya Allah sampai dengan bulan Maret ini ada MDNC, dan kemarin pun mereka sudah menyampaikan informasinya untuk segera untuk bisa pelaksanaan kegiatan mereka juga akan dengan sendirinya akan berakhir. Termasuk plan internasional Save the Children masih ada di lapangan, WVI, Habitat for Humanity, dan Human Initiative. Ini apa? Data pengungsi ada Pak yang tadi sampaikan. Warga terdampak 164.989 jiwa. Jumlah KK-nya 15.404 dan jumlah pengungsi sekarang di angka titik pengungsi di 716 titik. Jumlah totalnya 716 titik. 16 titik. Selanjutnya karena di rehab rekon ini menjadi perhatian, kami pemberian stimulan pada masyarakat hunian terdampak tentunya ada kategori rumah rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Sesuai dengan surat keputusan Bupati, dengan kategori rusak berat, sedang, dan ringan, BNPB bahwa kategori rumah rusak berat, sedang, dan ringan di tahap pertama ini ada Kang Unang nih tadi yang dipertanyakan. Di tahap pertama ini jumlahnya 8.341 unit. 8.341 unit, 8.341 unit, dengan rincian rumah rusak berat sejumlah 1969, rusak sedang 2549, rusak ringan 3823 unit. Rumah rusak berat dan ringan yang berdampak gempa bumi dengan cara sebagaimana ditulis tadi, kita berharap ada 40% yang diberikan di muka, termasuk 30% yang tahap kedua dan 30% tahap ketiga. Dan mohon juknis ini juga kemarin Pak Kepala BNPB untuk tidak dipersoalkan kembali, karena bagaimanapun kapan kita akan membangun kalau terus saja berkutat kepada petunjuk teknis yang dipersoalkan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sudah diingatkan oleh moderator
Dan mudah-mudahan pemaparan yang kami sampaikan ini juga bermanfaat, dan sekiranya kami mohon saran dan tindak lanjut. Demikian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Pak Rizal mewakili pemerintah Kabupaten Cianjur, di mana tadi sedikit memaparkan di catatan saya biar untuk mengingatkan lagi bahwa tadi dari peristiwa bencana gempa bumi di Cianjur yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 menimbulkan korban warga terdampak 164.000 sekian, 989 orang. Kemudian rumah yang terdampak itu ada 71.898 kakak. Dan yang sudah direalisasikan itu baru sekitar 11%, yaitu 8.341. Ini baru sekian persen, dan nanti mungkin akan menjadi pemantik, memancing juga pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Time schedule-nya ini bisa diselesaikan kapan? Karena ini juga ada persoalan yang kita juga membaca di media, Pak Rizal, bahwa khususnya di Kecamatan Cugenang katanya belum direalisasikan karena ada persoalan keterangan dari BMKG terkait dengan sesar Cugenang. Ini juga harus ada kepastian, cantelan yuridis, karena ini ada persoalan juga untuk terkait dengan sesar Cugenang. 2, sekian kilometer dari mana dan kapan ini bisa ada cantelan yuridis, sehingga ada kepastian bagi warga-warga yang berada di jalur sesar Cugenang, apakah dia memang harus direlokasi, kalau direlokasi kampung mana, desa mana, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tentu saja diperlukan time schedule, ada kepastian bagi masyarakat. Masyarakat tidak mempersoalkan terkait dengan juknis, Pak, tapi lebih kepada bagaimana ada kepastian bagi masyarakat. Juga informasi, misalnya ada masukan, Pak, terkait dengan bantuan rumah berat, rusak berat. Di rekening Presiden dan Wakil Presiden menyatakan ini 60 juta. Tapi di rekening masih muncul angka 50 juta. Ini juga harus ada penjelasan kepada masyarakat seperti apa. Dan nanti saya yakin akan ada pancingan-pancingan dari teman-teman. Tapi yang pasti bahwa pemerintah sudah bekerja. Nah, tinggal sekarang barangkali Pak Sadar, ini ada ekspektasi dari masyarakat. Saya hari ini masuk postingan, Pak. Kunaon masalah gempa, anu disalahkeun teh, anu diserang teh Bupati Cianjur. Pan aya cenah anggota legislatif. Perannya apa? Nanti sebelum nanti ke konteks yang DPRD Cianjur, tentu saja kami juga ingin ada pemaparan bagaimana peran DPRD Provinsi. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat juga sudah beberapa kali ke Cianjur, komitmen untuk membantu dalam penanganan bencana Cianjur. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sadar Muslihat selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS. Mangga Pak Sadar, kita kasih aplaus lagi kepada Pak Sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aladiyan. Ya, jadi Pak Unang terima kasih sudah mengundang secara resmi dalam kegiatan ini sehingga saya bisa meninggalkan tugas-tugas lain di DPRD. Nah, terkait gempa
Cianjur ini, ya bagi saya selaku anggota DPRD di provinsi, tentu saja tidak terlalu banyak yang dikerjakan berkaitan dengan tupoksi yang ada di sana ya. Kecuali memang sedari awal, jadi Jawa Barat ini karakteristiknya 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu semua rawan bencana. Ya mungkin ini sebagai imbal balik sebagai daerah yang subur, maka rawan bencana salah satunya ya. Nah ini juga sering perdebatan kami di sana itu, eksekutif dalam hal ini gubernur terlalu sedikit mengalokasikan anggaran untuk tanggap bencana ya. BTT dalam pos BTT 125 miliar itu untuk seluruh Jawa Barat. Sebenarnya sering kita kritik ini terlalu sedikit ya. Karena di beberapa titik di kabupaten kota di Jawa Barat ini bencana-bencana yang berulang. Misalnya di Kabupaten Bandung ya, di Indramayu, di beberapa daerah yang rawan longsor, kalau itu banjir, terutama di Kabupaten Bandung yang seringkali berulang. Nah kemarin kita pertanyakan khusus, ternyata ke Cianjur ini diturunkan anggaran hanya sebesar 20 miliar ya. Ya 20 miliar bentuknya, saya tidak tahu persis rincian bentuknya seperti apa. Kemudian juga disertai Jawa Barat ini membangun posko-posko Jabar selama tanggap darurat. Seperti mungkin yang langsung dapat dilihat yang di Dekranasda, yang di kantor cabang dinas SDM, untuk mengcover Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, yang di Balai Benih Ikan begitu. Tapi itu juga sebatas dalam tanggap darurat. Ketika selesai pekan pertama, kebetulan ada rapat paripurna, saya sampaikan instruksi di rapat paripurna itu, hanya memang yang hadir waktu itu wakil gubernur. Dengan status bencana daerah, saya mohon kepada gubernur, dibatasi ya tanggap darurat awal yang pertama itu kan, nah selesai kemudian diperpanjang Pak ya. Nah, saya minta untuk tidak meninggalkan, walaupun itu kewenangan dari institusi pusat dilimpahkan sepenuhnya menjadi kewenangan bupati sebagai pusat komandonya. Nah, saya minta ke pihak provinsi untuk tidak melepas, membiarkan Cianjur ini berjalan sendiri begitu. Minta untuk didampingi oleh pemerintah provinsi, dan jawaban Pak Wakil Gubernur siap. Bahkan setelah selesai itu, secara khusus mendatangi meja saya, dia berbisik, ya yang pertama itu saya akan mengumpulkan NGO dan elemen lainnya untuk membersihkan puing. Karena ini selalu menimbulkan trauma ya, puing-puing yang masih tampak sebagai akibat bencana itu. Tapi ya kemudian itu terlaksana atau tidak, hanya sebagian atau seluruhnya, belum saya ketemu lagi ya. Jadi tapi ya melalui praksi saya juga sampaikan untuk tetap tidak meninggalkan, justru di saat institusi pusat sudah kembali, para relawan sudah kembali, para donatur sudah berkurang, nah mungkin itu penderitaan panjang lah yang akan diterima oleh para korban. Tenda-tenda yang kokoh, yang dengan logistik yang penuh sudah pada kembali, dibawa kembali, kondisi logistik sudah ada, mau kembali ke rumah belum berdiri rumahnya, untaranya belum ada, kembali ke tenda-tenda, sebagian bukan tenda, terpal yang dibentang dengan tambang plastik ya. Nah itulah yang kita khawatirkan sekarang, penderitaan panjang menuju dalam status recovery ini. Di tengah mohon ya, karena saya juga tinggal di Cijedil ya, termasuk juga korban, tapi saya sepakat dengan keluarga bahwa tidak memposisikan sebagai korban.
maka masih banyak Pak Rijal ya yang belum. Jadi kritik saya ke pemerintah kabupaten ini tidak jelas. Mungkin banyak yang sudah dikerjakan tapi tidak tersampaikan dengan baik. Punten sekali. 3 kali naik statement Pak Bupati itu, kalau saya bilang blunder 3-tiganya. Pertama statement tentang berkah di balik bencana, rame kan. Mungkin maksudnya bagus ya, tidak ada itu. Yang kedua tentang rembes ya. Bahasa rembes ini mungkin bahasa yang terlalu tinggi di tengah masyarakat ya. Kesimpulannya 40 di muka begitu ya, baru kemudian ya, bahasa masyarakat yang sedang galau ya boro-boro cenajang nalangan. Tuh. Kemudian juga yang beredar video ya, mungkin beliau juga manusia ya, yang saya tahu jaraknya hanya berapa menit dari longsor besar di Cijedil ya, itu juga tentu akan berdampak traumatis kepada beliau. Tetapi ya di hadapan masyarakat harus terlihat strong begitu. Nah inilah Bupati kurang kelihatan strong gitu. Padahal yang saya tahu Pak, kalau tidak salah itu suprastruktur penanganan bencana itu sudah lama terbentuk. Retana ya kalau tidak salah itu per desa ya. Nah sedangkan bencana ini kalau di zoom lagi kan hanya di beberapa kecamatan. Seharusnya itu bisa diperankan lebih banyak ya. Sebagai mungkin yang kecamatan tidak terdampak bisa di BKO kan ke yang terdampak ini dan melakukan asesmen apa yang terjadi di masyarakat. Jadi di lapangan itu terjadi perubahan struktur kemasyarakatan. Jadi kalau susunan rukun tetangga biasanya suhunan gitu rubah jadi tenda-tenda. Ada yang tenda besar bersama, ada yang tenda masing-masing, ada yang bikin dapur umum, ada yang masak sendiri-sendiri. Nah harusnya itu dipotret oleh melalui tadi suprastruktur penanganan bencana dalam hal ini tanah itu dipotret. Tatanan baru itu sudah bisa menjadi sumber data penanganan ya. Nah kemudian terkait recovery juga ini kurang informasi ke masyarakat yang nyampe. Misalnya dibuat tentang sistematis recovery ini dengan media yang jelas gitu, misalnya dengan flowchart bentuk flowchart begitu ya. Ini dari yang begini rusak, termasuk itu tadi penilaian. Saya nggak tahu sampai hari ini sudah klop nggak gitu antara ada pikiran di masyarakat korban dengan apa yang dilakukan oleh tim pemantau ya tentang kriteria yang rusak ringan, rusak berat, rusak sedang itu itu sama gitu kriterianya. Karena kalau masyarakat kan pokoknya nuruntuh itu rusak berat gitu. Ternyata kan kalau dari sisi teknis bangunan itu yang rusak berat itu kalau struktur awalnya itu sesuai standar gitu, kemudian rubuh itu baru rusak berat. Kalau struktur awalnya tidak standar itu walaupun rusak berat tidak dinilai berat. Nah apa ini benar atau tidak, nanti tolong ini karena di masyarakat yang berkembang seperti itu, asal nuruntuh ada berat itu pasti masuknya rusak berat. Ada RT juga yang curhat ke saya gimana ya, kalau rusak ringan masyarakat juga nggak terima rumahnya karena memang serusak apapun tetap harus direnovasi kembali karena tidak mungkin kondisi yang ada itu diperbaiki kemudian dia tinggal di situ, traumanya terlalu besar. Karena kalau nggak salah sampai 300-400 gempa susulan itu 400 ya. Nah, bayangkan Bu ya, kalau sebagai korban bayangkan eta gegebegana kumaha 400 geruduk deui. Saya duduk di depan rumah tuh saya pikir ada tronton lewat gitu, gerebek, padahal gempa susulan gitu. Duduk di kursi keras. Nah ini trauma. Bahkan beberapa masyarakat yang Paunang kadang-kadang kalau masyarakat itu tidak melihat lagi tupoksi kita sebagai dewan. Nu penting mah lamun dipenta aya gitu. Apapun mau dari mana yang penting diminta ada. Sampai dari kota itu kan banyak yang minta terpal. Masalah saya minta terpal. Lah kan di kota antena naon. Ternyata yang di kota juga banyak itu yang tidak mau tidur di rumah di pekan ke-1 dan ke-2 itu setelahnya. Jadi trauma mereka juga kuat. Jadi pasang tenda di tengah-tengah kota itu masih dilakukan.
Iya, nah itu trauma. Tadi juga saya kebetulan sebelum ke sini saya melayat ke warung jajar ketemu dengan beberapa korban orang Kampung Cugenang. Punten Mbak, Jaka titipan pesen Mbak kumaha cenah. Termasuk yang daerah relokasi. Nah ini perlu diperjelas bagaimana status keharusan mereka tadi pindah ke tempat relokasi kapan, kemudian status di tempat baru dan status tempat yang ditinggalkan itu diperjelas. Kemudian tadi peta ya, saya juga ini ingin beberes rumah, juga khawatir nanti masuk di zona yang tidak boleh dibangun kembali ya. Anas kes bangun perlu dirubuhkan deh kan ini. Nah itu juga perlu diperjelas. Nah kemudian ya segera saja dipotret tatanan baru masyarakat yang ada sekarang. Tadi ya belum bisa melalui para anggota Retana ini. Nah sehingga nanti proses penyaluran bahan pokok dan sebagainya bisa tepat sasaran begitu. Jadi dilihat tatanan yang baru, jangan melihat foto sebelum gempa yang sekarang aja dilihat di lapangan. Tanya seperti apa? Mungkin ada yang di bawah satu koordinasi, ada dalam tenda besar. Saya tahu di Nagrog itu sampai 120 dikelola oleh Karang Taruna dan Pemuda. Ya, jadi ada struktur yang lama itu tidak berjalan. Misalnya RT-na ya mengungsi, tapi selalu ada leader-leader baru di tengah masyarakat. Di Karang Taruna itu mengelola 1.200 terdiri dari beberapa tenda. Dibuat semacam gudang logistik, baru nanti dibagi masaknya masing-masing. Ada yang buat dapur umum ya. Apalagi dapur umum saya kira masih hangat lah. Zaman COVID itu kan sering sekali dapur umum infrastrukturnya masih cukup tersedia ya. Kita banyak pelajaran dari situasi pandemi itu. Nah maka ini harus segera ditangani. Nah termasuk tadi bergesernya batas-batas. Nah seperti daerah Kampung Cugenang itu mohon Pak cenah itu teh dikantunkeun meureun sawah abdi di ditu kumaha. Lamun bumi kumaha, lamun sawah kumaha. Da sawah teh kamari mah malik kawetan, eno mah malikna ka kulon. Nah gitu karena bergeser ya. Jadi ada perubahan. Jadi peta daerah itu juga berubah. Harus dibandingkan antara potret awal sebelum gempa dengan setelah gempa begitu. Nah saya harap jadi kalaupun ada tadi ternyata kan banyak yang sudah dilakukan tapi tidak tersampaikan. Mungkin ya kritik ke Pemkab itu tolonglah tim medianya dikelola dengan baik sehingga apa yang disampaikan ke masyarakat itu kan tidak blunder terus ya. Terakhir lato-lato, mungkin maksudnya bagus Pak Bupati itu relaksasi ya. Ya mungkin dalam suasana begini ada baiknya relaksasi dengan lato-lato. Tapi yang kemudian muncul di masyarakat kan lain bahasa cing atau cenah usum kieu mah. Begitu ya, nah itu juga jadi catatan. Nah ini makanya yang terpenting itu ketika Pak Bupati tampil tuh Pak Rijal harus di sebelahnya Pak Rijal. Yang paling tahu segala sesuatu sampai Z bencana itu harus di sebelahnya Pak Bupati. Ya jadi orang yang paling terkena setelah Pak Bupati masa ini di Cianjur adalah Pak Rijal. Nah itu harus ini sehingga bisa yang tadi ya karena ini statusnya kan bencana daerah ya kita. Dan memang kalau mau ditata ulang, nah ini hanya berapa persen dari Cianjur? Hanya berapa? 17 kecamatan. 16 kecamatan dari 32. 16 kalau di zoom lagi 7 di zoom lagi 3 di zoom lagi 1. Cugenang ya dengan beberapa bagian Cianjur kota dan beberapa bagian Warung Kondang begitu. Nah sebenarnya tidak ini asal mau diurai gitu. Nah diurai peran serta ya struktur di masyarakat yang baru diajak bicara, kan ada ruang tuh di DPRD kan lega ya. Nah para LSM, para NGO di balkon biar dengar. Jangan ikut bicara biar dengar, biar aja Pak Bupati diskusi dengan para korban dengan struktur di bawahnya. Jadi nanti jelas semua. Ini yang akan dilakukan, timelinenya jelas, bulan ini sampai ini, targetnya jelas. Sebelum Ramadan semua sudah bisa selesai begitu. Jadi warga Cianjur terdampak ini bulan Ramadan bisa tenang tarawih, bisa tenang berpuasa karena sudah yang relokasi sudah di tempatnya. Yang ini pengalaman Garut Pak Rijal, pengalaman Garut yang terdampak banjir itu berapa tahun kemudian dia membangun lagi di daerah yang bencana karena kelihatan tanahnya tidak dipakai
tapi di relokasi dia tempati juga gitu. Ya, nah itu harus jelas. Apakah dengan relokasi itu di relokasi jadi milik yang bersangkutan, dan apakah tanah yang ditinggal itu tetap milik dia atau milik Kementan, itu diperjelas ya. Nah itu bisa mungkin nanti kalau ada hal yang tidak sinkron bisa langsung diskusi dengan masing-masing person yang kondisinya di apaan ini dengan pemilik tanah itu. Jangan sampai nanti timbul masalah lagi pasca recovery ini ya. Terutama tadi zona-zona itu diperjelas bila perlu dengan apalah pamflet selebaran di titik-titik keramaian di desa itu ada begitu semacam apa? Peta baru, timeline kegiatan bulan sekian ini ya prosesnya. Kemudian zona-zona yang mana boleh dibangun kembali, mana yang direlokasi itu juga diperjelas gitu. Nah ya saya juga jarang dapat informasi ya dari struktur yang ada sebagai korban. Kalau korban tuh nggak tahu. Nah ini perjelas diperjelas tegas, dan tadi pemerintah kabupaten ini harus terlihat strong ya. Nah kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan ke pemerintah provinsi, kan ada 6 anggota DPRD provinsi di Jawa Barat di dapil ini, mangga diundang. Hari merapat sendiri kan kadang-kadang jadi fitnah Pak Unangnya, menari sosolonongan ke pendopo, ujuk-ujuk ya naon yang ada kan. Tapi kalau diundang diskusi nanti kami ke sana bawa ini loh permintaan dari Cianjur, mangga. Begitu. Dari dulu itu susah Cianjur teta komunikasi naik itu. Saya 2 periode di DPRD itu belum pernah diundang secara khusus. Harusnya begitu Pak Bupati teh, beres pemilu undang. Nah ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Rages berduit panjang, pilkada bagus beres gitu. Ya udah, panggil. Kalau saya nyamperkan bisa disangka merapat ya. Tapi kalau diundang kan pejabat publik itu harus datang. Beberkan. Nah ini yang kami perlukan dari provinsi. Ini. Nah kami kan di sana juga lebih jelas. Ketika itu dibawa, ya bejakan. Mereka masyarakat yang tahu gue lagi politisi mah, supaya masyarakat nyaman di sini. Nah kalau sekarang ya begitu, kalau masyarakat mah, yang penting dia minta kebutuhannya ada, berarti anggota dewan itu dianggap bekerja. Tek jungkir balik kerja kumaha ge lamun pas kebutuhannya tidak terpenuhi itu akan rada ngamuk-ngamuk juga ya. Jadi saya kebetulan anak-anak saya doktrin, kamu jangan berposisi sebagai korban, harus berposisi sebagai relawan. Dan mereka buka posko milenial, alhamdulillah. Mereka lupa dengan traumanya, kemudian bersemangat mengumpulkan donasi dan membagikan. Nah itu, ini juga penting penguatan mental, karena memang di masyarakat traumanya cukup ini, karena dengan 400 gempa susulan itu bukan hal yang ringan, karena rekrep, grebek, selalu kan begitu ya, apalagi sekarang mah langsung kan dengan teknologi komunikasi langsung muncul kan, angka magnitudonya berapa, titik gempanya di mana itu langsung muncul begitu. Nah itu jadi sekarang depan kita tidak lagi bicara ke belakang, nanti apa yang akan disusun timeline dari bulan ini ke depan apa gitu. Nah timeline itu tersampaikan ke masyarakat, jadi tenang. Misalnya di kelompok ada 10 tenda, tempel di dinya. Nah ini rencananya. Maksimal tanggal sekian, ini sudah selesai penggantian maksimal ini. Termasuk pesan-pesan yang boleh dan tidak boleh dilakukan begitu. Hanya yang harus dijaga pendataan ulang korban. Karena maaf Pak ya, kalau perut mah rada susah Pak, kalau urusan perut mah, kalau orang lapar itu kadang-kadang tidak lagi rasional. Nah ini harus jadi catatan penting tentang jumlah korban, baik yang masih di lokasi maupun yang tersebar di berbagai tempat fungsi, yang di saudaranya, yang di mana itu melalui RT ataupun leader daerah yang baru itu bisa diinventarisir. Sehingga tidak ada lagi nanti pola komunikasi seperti sekarang kan tiba-tiba ada yang agorowok.
Saya juga sering dapat gitu tentengan cenanya orang Cianjur merek di bantuan, nolak bantuan. Aya nu megat nya tuh udah burek teu megat kumaha ka alaman ku abdi. Bari nganterkeun bantuan kanu ditungtung. Aing ngaliwatan ka sabaraha tenda, aing naroskeun ka tenda ieu aing ngabagi di tenda itu. Kumaha rek teu amak lah dia ge butuheun ya. Nah, saya kan gitu ya, apa yang terjadi itu seperti itu. Nah, makanya mohon ini ditata ulang. Nah, kami mungkin saya dan rekan-rekan yang di provinsi, nah harapan-harapan karena juga kan terkait kewenangan ya. Nah, Pak ada lamun teu disungkeun ada kewenangannya ada di pemerintah kabupaten. Nah, itu mohon kapan kami bisa diundang ketemu dengan pemerintah kabupaten tadi menyusun langkah apa yang bisa dimintakan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan ya. Kemarin juga saya diledek, Pak Sadar meni baper pisan, tek teu baper kumaha teh. Peresmian masjid sakitu agrengna, sakitu gedena, sakitu ramena, teu ngaduakeun seutik-eutik acan ka orang Cianjur. Mah Pak Sadar mah baperan, cenah lain baper urang hayang we didoakeun minimal. Jadi bakalan oge gitu nya, acarana rame sampai ke itu. Nah, jadi begitu. Dan besok ada paripurna istimewa pelantikan PAW dari Partai Golkar. Jadi kemarin kosong Golkar, Pak Haji Oden kalau nggak salah yang besok akan dilantik PAW Partai Golkar untuk dapil Cianjur ya. Nah itu jadi melalui Pak Rizal tolong sampaikan salam ke Pak Bupati. Nanti kalau ada kapan-kapan mangga diundang. Begitu juga yang DPR RI Pak diundang saja. Dalam satu forum mintakan bantuan mereka ke pemerintah pusat apalagi yang bisa dioptimalkan ya. Jadi jangan berita-berita negatif terus yang muncul ya. Itu viral Pak, viral yang nyegat donatur yang mau kasih bantuan itu viral. Yang apa? Nolak bantuan pakaian bekas itu juga viral. Padahal kan di lapangannya tidak seperti itu sebenarnya. Tidak ada. Nah ini mohon jadi catatan untuk kedepannya. Termasuk ini pembersihan puing-puing ini juga ternyata bukan pekerjaan ringan ya. Karena juga beberapa harus menggunakan alat berat. Dan timbul masalah itu ketika yang di depannya tidak apa-apa rumahnya. Yang di belakangnya. Tapi kalau mau pakai alat berat rumah di depan itu harus dihancurkan dulu. Nah itu juga problem-problem teknis yang terjadi di lapangan ya. Jadi ya tepat hari ini tidak Pak Bupati yang datang tapi BNPB yang mengetahui data dan teknis. Nah, maka itulah yang harus kita lakukan. Sehingga saya harapkan dari diskusi kita ini keluar rekomendasi langkah apa yang harus dilakukan, dipertimbangkan oleh pihak pemerintah kabupaten untuk melakukan ya nanti tentu akan diawasi oleh kawan-kawan DPRD kabupaten ya. Timeline itu sama-sama dijaga sesuai target waktunya, nah, sehingga ada gambaran masalah ini akan selesai bulan apa begitu ya. Nah seperti apa nanti baru diurus yang deviasinya Pak, yang 1-2 masalah tidak usah digeneralisir, cepat saja jadi kayak penanganan steward di pertandingan sepak bola gitu. Jadi kalau ada yang masuk ke lapangan tuh satu aja tangkap cepat bawa. Jangan sampai nanti 10 orang ikut turun. Kalau 10 orang ikut turun, setelah itu 100 orang ikut turun. Kalau sudah 1000 orang turun, maka tidak akan bisa menangani. Kalau sudah chaos begitu, makanya jangan anggap remeh hal-hal kecil, tapi bisa mengundang karena kecepatan informasinya sekarang melalui sosmed itu cepat sekali begitu. Nah kita berharap tentu sama-sama ini teguran dari Allah, kita harus bersatu bersama, bekerja sama menata ulang tadi daerah-daerah terdampak ini. Segera tadi kalau bisa targetnya sebelum Ramadan tuh Maret ya, Maret akhir kita sudah selesai. Minimal kita membahagiakan para korban ini sudah bisa taraweh, sudah bisa buka di rumah masing-masing nanti menjalankan ibadah Ramadan dengan baiknya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Tentu saya juga mohon maaf jika masih dirasa belum optimal menjalankan apa yang menjadi amanah terkait
masalah bencana gempa ini, tapi dengan kerjasama tentu akan lebih mudah kita nanti menata ulang daerah terdampak bencana ini. Ya, karena ini pelajaran buat kita, sehebat apapun ilmu pengetahuan, sehebat apapun manusia tetap saja tidak bisa memprediksi bencana ya. Kan sebelumnya ya cuman sekarang jadi ada sesar Cugenang ya. Nah itu kan nggak ada dulu ya. Sesar misterius sempat ya di beberapa kan disebutnya sesar misterius, sekarang ada sesar Cugenang. Yang ini tetapi tadi mudah-mudahan nah kita bisa sabilulungan pahayeuk-heyeuk leungeun ya kita sama menangani dampak dari bencana ini ya. Mungkin itu Pak Unang, tidak banyak data, saya tidak punya data yang cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.